Assalamualaikum teman-teman. Ngomongin apa kita? Berita menjengkelkan hari ini tentang ibu guru kita tercinta, Ibu Supriani. Guru honorer, susah aku nyebutkannya. Guru honor aja lah aku sebut ya. Aku memang kalau pengucapan kalimat yang RR-nya berdekatan tuh agak sulit lah aku bilang. Nggak tahu lah aku tak cadel atau tidak, tapi bilang R sih aku bisa, cuman kalau kayak honorer gitu agak sulit aku mengucapkan. Jadi aku sebut aja lah guru honor ya, Ibu Supriani. Aku memang nggak terlalu tahu detail kasus. Ini celana siapa ini? Oh, suka ketukar aku antara celana si Yuanda sama adik. Jadi nggak terlalu ngikutin aku kasusnya kayak mana jalan ceritanya sebenarnya. Cuman karena heboh tuh penasaran lah, kita cari juga beritanya, ya dapat lah sekilas aku ya, walaupun nggak detail kali ya kan. Jadi, itulah ceritanya si Ibu Supriani ini kena tuduh sama muridnya, katanya melakukan kekerasan lah, dipukul anak ini pakai sapu hijau. Dah, aku nengok nengok lukanya itu di channel YouTube-nya Bang Anjas Asmara. Aku tengok ininya dia, kan ada ditampilkan sama Bang Anjas tuh kan, foto lukanya lah. Nah, aku memang bukan dokter forensik ya kan, cuman bukan ahli forensik aku memang. Nah, tapi aku begitu nengok lukanya, udah gak yakin aku. Gak mungkin pakai sapu hijau kayak gitu lukanya. Kok sapu ya paling lebam-lebam, orang sapu pun benda tumpulnya ya kan, bukan benda tajam. Sedangkan lukanya itu ya kayak macam di ujung-ujungnya tuh kayak ada melepuh-melepuhnya gitu. Nah, itu kayak macam kalau aku bilang kena benda tajam, kalau enggak kena sesuatu yang panas lah, dilengketkan di kulit dia itu. Manalah kita tahu ya kan. Si anak ini pertama tanya orang tuanya, ceritanya katanya jatuh. Entah kayak mana ceritanya kok ujung-ujungnya si anak ini malah dibilangnya katanya gurunya yang ini yang mukul. Si Ibu Supriani inilah yang katanya mukul. Cuman anehnya dari beberapa yang aku tonton beritanya, si Ibu Supriani ini ngakunya dia ngajar di kelas 1B, sedangkan si anak ini belajar di kelas 1A. Nah, kayak mana itu ceritanya? Seharusnya kena tuduh kalau memang orang tuanya menuduh gurunya ya kan. Seharusnya guru yang ngajar di kelas 1A tuh lah yang kena sasaran. Kenapa Bu Supriani yang ngajar di kelas 1B yang dijadikan kambing hitam? Memang kita nggak tahu entah benar atau tidak, tapi kalau menurut pengakuan si anak ini kata dipukul pakai sapu, ya nggak mungkin lah. Aku orang bodohnya aja tahu aku nggak mungkin luka dipukul sapu kayak gitu. Aku kan nggak pernah aku dipukul sapu sama bapakku, ya pernah nggak kayak gitu, paling lebam merah gitu aja. Sekuat apa mukulnya pun palingnya biru lah ujung-ujungnya. Nggak yakin aku. Kalau mau suzon aja bisa, entah punya jangan orang tuanya sendiri yang buat, kan kita tahu. Untuk menutupi perbuatannya mengkambing hitamkan orang, kan kita nggak tahu isi kepala orang ini kayak mana, apalagi kalau udah berbuat jahat ya kan. Nah, berbagai macam cara dipakainya untuk menutupi perbuatan. Entah pun memang si anak ini benar-benar jatuh terus kena benda yang tajam, entah jatuh di mana dia ya kan, bisa. Gimana kalau mau fair, mau adil ya kan. Itulah katanya malah orang tuanya katanya kalau mau damai si Ibu Supriani ini harus bayar 50 juta. Gila kau kurasa 50 juta. Nggak usah kan 50 juta, kau minta uang damai 1 juta pun kayak mana juga dia membayar itu. Dia cuma guru honor, gaji cuma 300.000 per bulan. Itu pun dia bayar
3 bulan kemudian, per 3 bulan itu pun masih kurang 100.000 untuk, kalau misalnya kau nuntut cuma 1 juta ya kan, masih kurang 100.000. Kemana dia mencari lagi coba? Ini 50 juta yang udah gak waras. Aku tengok gila-gila aja, masuk akal lah sedikit. Kau polisi tapi kok kayak gitu. Nambah lagi ya kan, 1 oknum polisi. Belum lagi kasus Pina Eki selesai gara-gara kasus dengan Sila Dusing ini. Nongol lagi yang 1 ini. Sebelumnya Polwan Sompong tuh kan, siapa tuh nama Polwan Sompong itu yang bentak-bentak abang-abang lagi makan itu. Bagaimana lah masyarakat ini mau hormat sama polisi lagi coba. Kau polisi kok kayak gitu perbuatan kau. Kalau kau memang merasa yakin lah, di separah-parahnya ya, kau tetap yakin si ibu ini melukai anak kau. Kalau kau memang orang yang bijak, udahlah Bu, ibu tanggung jawab aja lah Bu, obati anak saya. Gitu kan aja udah. Yakin aku nggak sampai 50 juta aku ngobatan itu. Gilanya kau. Meras-meras orang pula kau. Kau usahakan Ibu Supriyani yang gaji cuma 300.000. Aku aja gaji yang hampir 2 juta aja pun nggak akan sanggup aku bayar. Kita anggaplah gajiku 2 juta ya kan. Padahal di bawah itu loh gajiku sebenarnya. Kita anggaplah 2 juta. 2 juta. Kau minta 50 juta sama aku nih misalnya, aku yang kena. Nah, setahun baru berapa? Terkumpul 24 juta. 2 tahun aku mengumpulkannya untuk mengumpulkan sampai 50 juta. Itu pun kurang 2 bulan lagi. Ya, 2 tahun 48 juta, kurang sebulan lagi. Apalagi ini 300.000. Sampai kapan dia kumpulnya coba? Memang orang tua sekarang ini pun aku tengok kok cengeng, baperan. Aduh, siapa le nokok-nokok itu? Maaf ya kalau bising ya. Kadang anak tetangga aku suka main taktok-taktok, kayu-kayu dipukuli sama biasalah nama anak-anak ya kan. Nah, apa tadi? Baperan orang tuanya kalau misalnya kalau anaknya ngadu ya kan, aku tadi dimarahin bu ini, aku tadi pukul ibu ini. Ngadu terus emosi, dimakan mentah-mentah ucapan si anak ini. Aku bukan bilang diri aku bagus, enggak. Bukan nggak pernah tuh Yuanda tuh dimarahin gurunya ya kan. Dimarahin gurunya, sudah ngadu, katanya dimarahi gurunya gini. Aku cuma bilang apa? Kalau guru marah, berarti Yuanda melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Diam aja anakku. Diam dia. Berarti dia tahu dia salah. Aku gak mau aku makan mentah-mentah kalau anakku ngomong yang enggak tentang gurunya. Orang aku ya anak sekarang pun minta ampun bandelnya. Luar biasa. Gak mau aku ikutan mama-mama yang lain terus ngamuk kalau anaknya ngadu enggak tentang gurunya. Pantang dimarahi terus dibilang gurunya jahat begini. Padahal kadang-kadang anak kalian juga yang bandel. Sama aku pun gitu. Gak mau aku terlalu ngejes guru. Bisa jadi anakku yang bandel. Masa ini kali lah kita sebagai orang tua. Kalau anak-anak tuh ngadu tentang guru begono-begono. Memang kadang-kadang ada juga oknum guru yang kasar, ada. Cuman ya diselidiki dulu. Kalau memang perbuatan si guru ini memang keterlaluan, kita selidiki dulu. Tanya baik-baik. Cari solusinya. Pikir aku polisi ini apa kehabisan duit kau? Tipisnya keuanganmu sekarang sampai guru honor pun kau gitu kan. Aku cari-cari gitu apa ibaratnya, aku cari-carilah celah untuk membenarkan tindakanmu sama Ibu Supriyani ini. Nggak dapat aku. Korek-korek dari sisi mana ya biar aku nggak beranggapan buruk sama kau, orang tuanya si murid ini. Nggak dapat, tetap salah di mataku perbuatan kalian itu. Kurang ajar kalau aku bilang, pemerasan, nggak ada ininya. Mak cakap aja ya, kok kalian misalnya mak cakap memang tipis keuangan kalian,
Terus kalian mau mengkriminalisasi seseorang ya kan? Carilah orang kaya. Bodoh kali tuh. Lu honor pula kalian gitu kan. Pura-pura kau jatuhkan diri kau di ini. Di depan mobil yang sedang melaju, biar kau tuntut diganti rugi. Itu pun kalau kau nggak meninggoy di tempat ya kan. Nggak sana aneh lah kau. Polisi kok. Tapi memang ya, ini pribadi aku aja ya kan. Dari kecil nih ya, dari kecil aku nggak tahu kenapa, nggak tahu kok. Aku juga nggak bisa jelaskan sampai sekarang. Dari dulu, dari aku kecil, dari umur berapa ya aku lupa. Pokoknya dari kecil lah, aku nggak suka nengok polisi. Jujur, nggak suka. Kok ditanya orang kenapa ini kok nggak tahu, pokoknya nggak suka kok. Jadi kok kalian tanya pun kenapa Mak Yupi nggak suka sama polisi, nggak tahu aku, pokoknya nggak suka. Tambah lagi kalau nengok-nengok tingkah, memang kita nggak bisa bilang polisi jahat semua, enggak. Ada tetanggaku yang polisi jujur orangnya, ada. Saking jujurnya ini saking jujurnya aku kasih tahu lah sih. Kami manggilnya Bapak Angga. Nah, masih ada tangga dia orang, soalnya udah tua juga dia waktu itu pas kami masih kecil-kecilnya tuh. Bapak si Angga ini saking jujurnya, tahu. Padahal posisinya dia tuh udah agak lumayan sebenarnya pangkatnya. Tapi kendaraannya cuman sepeda motor tua. Sedangkan kawan-kawan seangkatannya ini yang misalnya sama lah pangkatnya sama dia lah misalnya gitu ya kan. Ada yang udah punya rumah mewah, mobil mewah, dia enggak. Hidupnya sederhana, betul. Itu baru polisi kok aku bilang. Jadi pernah lah nih sedikit cerita lah soal si Bapak Angga nih kan. Jadi iseng lah ayahku nanya kan, karena ayahku penasaran, karena ditengok ayahku ya kan. Dibanding ayahku dengan polisi yang dia tengok lah ya kan. Bapak Angga, maaf nih Pak ya, dia memang orang sebenarnya akrab, cuman ya karena pertanyaannya agak sensitif, jadi ayahku nih hati-hati lah nanya. Maaf cakap nih Bapak Angga, kok Bapak Angga, maaf cakap nih kendaraannya masih ini, ya kan? Karena aku tengok polisi-polisi lain udah banyak naik mobil mewah, banyak yang punya rumah mewah, ya kan? Pokoknya kehidupannya mentereng lah. Kok maaf cakap Bapak Angga, kehidupannya kok kayaknya sederhana gitu. Apa kata Bapak si Angga? Sebenarnya Bang, bilangin ayahku, dia makin bang ya. Cara itu ada. Bisa aku jadi orang kaya? Bisa katanya. Bisa aku punya mobil mewah? Bisa. Rumah mewah bertingkat 2? Bisa katanya. Tapi aku bisa kurai kalau aku curang dalam pekerjaanku. Kayak gitu kata dia. Tahu kalian maksudnya apa kan? Nah, korupsi. Cuman Bang, aku hidup sesuai gajiku aja kata dia. Gaji aku segitu ya itulah aku pakai untuk biaya kehidupan keluargaku. Biar aku dikatakan miskin gak apa-apa. Yang penting uang yang ku kasih sama istri dan anak-anakku, uang halal hasil keringatku, tanpa uang embel-embel bonus-bonus tuh nggak mau dia, nggak mau. Itulah membedakannya dengan kawan-kawannya yang bukan dulu kawan-kawannya korupsi ya, tapi ya itulah kata dia. Aku rasanya korupsi lah kok bilang. Kok bisa pangkatnya sama, tapi ya Bapak Angga ini dibilang banyak anak, enggak, 3 anaknya. Kadang-kadang orang pikiran gitu, oh mungkin nggak bisa hidup kaya karena anaknya banyak, enggak, 3 anak. Tapi memang karena dia selalu menerapkan sistem itu jadi polisi itu ya jujur lah mengayomi masyarakat. Ya gitulah. Satu lagi dia pernah juga ngaku nih Bapak Angga nih, ada waktu itu. Aku nggak tahu lah proyek apa, nggak ngerti lah. Ada orang datang lah sama dia. Ya itulah, tapi menawarkan nih dalam amplop coklat. Nggak tahu lah untuk apa, nggak ngerti lah kami ya kan. Bapak Angga pun nggak detail lah cerita sama ayahku. Nggak mau Bapak Angga karena dia takut jangan tuh uang, tahu uang apa lah, nggak berani dia. Pokoknya intinya kata Bapak Angga, intinya dalam pekerjaan dia itu, mau itu polisi atau kerjaan mana aja lah ya kan, sebisa mungkin jangan terima uang selain dari gaji. Itu tips dia. Bagus juga tipsnya memang. Nah itulah polisi, salah satu polisi jujur yang kutemui seumur hidup aku ya, yang pernah aku nampak langsung ya. Nah itulah Bapak si Angga. Terus dengan cerita dari Nadia Omara itulah polisi Hugeng ya kan, yang paling jujur, sampai posisinya pun ya terancam lah kepolisian. Udahlah, tak sampai kemana-mana ceritaku soal polisi ya kan. Pokoknya
pokoknya kita harapkan aja lah, semoga cepat selesai nih kasus Ibu Supriani ini. Semoga si bapak yang minta, agak emosi aku emosi aku, yang minta uang damai nggak masuk akal ini tobat kok Pak ya, tobat. Nggak usah kau apa namanya, kau tekan-tekan orang susah. Malu sama jabatanmu. Kau kok polisi kok ngapain orang susah kayak guru honor ini. Malu sikit apa kau sama seragam mengayomi masyarakat apa. Udahlah, tambah panjang ngomelku tak apapun yang udah aku cakapkan. Kita doakan aja semoga Ibu Supriani terbebas lah dari masalah ini dan nggak terjadi lagi lah kayak gini-gini lah. Nggak tega aku ya, gaji kecil kok dituntutnya segitu soal. Nah ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.